pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita pembelajaran kali ini, ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, nah lihat dulu kiri kanannya ada yang sumpah. Kalau ada sumpahnya tolong diambil, simpan dulu. Nanti istirahat baru dibuang. Sudah? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, tolong kita kelas siapkan. Berdiri. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru kita, Risa Alam. Oke, selamat pagi, apa kabar? Siapa yang bisa diajak lagu? Oke, peran silakan. Saya, Bu. Lagu daerah atau lagu apa, Bu? Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Pak. Silakan duduk. Oke, anak ibu silakan duduk. Oke, nanti sebelum kita mulai pembelajaran kita, siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Siapa? Andosan kenapa? Andosan Alfa ya. Andosan Alfa. Siapa itu? Andosan Alfa. Clara? Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, siapa yang ingat materi kita sebelumnya? Sumber daya alam. Nih, udah buku-bukunya udah disiapkan semua nih? Yang Oke. Siapa yang ingat materi kita sebelumnya? sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Apa itu sumber daya manusia? Apa itu sumber daya manusia? Sumber daya manusia sangat Apa lagu? Katakan. Siapa yang ingat materi kita sebelumnya? sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Apa itu sumber daya manusia? Tenaga kerja. Kaitan dengan tenaga Kerja. Tenaga kerja itu contohnya apa? Tenaga kerja itu contohnya seperti apa? Supir, terus guru, dokter, polisi. Oke, apa lagi yang kita pelajari sebelumnya? Apa? Bagaimana cara meningkatkan sumber daya manusia? Siapa yang tahu? Oke, silakan Bang. Melalui pendidikan. Melalui pendidikan. Oke, Frans. Melalui kursus atau les. Melalui kursus atau les. Ada lagi? Ada? Aman? Amin. Nah, jadi itu materi kita sebelumnya.
kali ini materi kita terkait tentang lembaga sosial dan norma. Ya, jadi apa kaitannya? Sumber daya manusia ini harus diatur, benar atau tidak? Benar. Nah, sumber daya manusia itu harus ada yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur, maka kehidupan kita ini bisa kacau balau. Maka harus dibuatlah lembaga sosial dan norma, ya. Maka harus dibuat lembaga sosial dan norma. Oke, kita akan lihat. Ya, silakan. Nah, pertanyaan pertama sebelum kita mulai pembelajaran kita. Apa yang akan terjadi jika di masyarakat ya tidak ada aturan atau norma? Siapa bisa jawab? Apa yang akan terjadi jika dalam masyarakat kita tidak ada aturan atau norma? Ya, menurut kalian apa? Oke, silakan Mas. Semua anggota terbalau tidak dia tidak beraturan, jadi tidak ada asal-asalan semua bisa dilakukan sendiri. Oke, kata Frans, kehidupan kita akan kacau balau. Semuanya akan melakukan kesukaannya masing-masing, semena-mena. Ya kan, benar nggak? Suka-suka kita mau ngapain? Kacau nggak kehidupan kita? Ya kan? Nah contohnya kita sekolah ini, seandainya tidak ada aturan yang mengatur cara berpakaian kita. Mungkinkah ada yang pakai baju petani di sekolah? Mungkin atau tidak? Nah, mungkinkah dia pakai baju seksi? Ya karena nggak ada aturan yang mengatur. Nah, lalu yang kedua, atau ada yang pendapat yang lain? Setuju semua dengan ini? Lalu yang kedua, mengapa setiap lembaga sosial selalu memiliki norma tertentu? Tahu lembaga sosial kan? Nah, kenapa mereka memiliki norma tertentu? Menurut kalian? Di rumah ada nggak aturan? Di sekolah ada nggak aturan? Di puskesmas ada nggak aturan? Di masjid, di gereja ada nggak aturan? Mengapa? Mengapa setiap lembaga sosial itu memiliki norma? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, apa? Oke, bisa? Kamu Bang? Oke, ada yang bisa jawab? Kenapa harus ada aturan? Kenapa berbeda setiap lembaga sosial itu berbeda aturannya? Nah, Lady, menurut kamu, kenapa di rumah berbeda aturannya dengan di sekolah? Nah. Epi, menurut kamu kenapa di rumah itu berbeda aturannya dengan sekolah? Di perusahaan berbeda lagi nggak? Perusahaan lokal dengan asing berbeda nggak aturannya? Kenapa? Sebenarnya jawaban ada di kepala saya, Gus, tapi sulit sekali ini menemukan. Nah, ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Beka? Menurut kamu gimana? Menurut kamu kenapa aturan di rumah dan sekolah itu bisa berbeda? Atau sekolah memiliki aturan sendiri di rumah memiliki aturan sendiri? Kenapa? Frans, bisa? Karena kalau aturan di sekolah itu harus di waktu atau sebagainya, makanya harus rapi. Kalau di rumah kan kita harus pakai sopan, pulang, jadinya apa malam. Perbedaannya itu kalau di sekolah itu lebih dekat, berbeda tempat, berbeda aturan. Ada yang lebih dekat, ada yang tidak terlalu dekat. Kata Frans, setiap lembaga itu punya standar aturan masing-masing dan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Karena apa kata
standar, aturan atau norma masing-masing. Di gereja dan di masjid sudah pasti ada perbedaan standar. Di sekolah dengan di rumah ada nggak perbedaan standar? Ada atau tidak? Di rumah kamu perlu pakai seragam? Tidak. Di sekolah? Maka harus ada standar. Nah, lalu pertanyaan ketiga. Menurut kalian, norma mana yang paling penting untuk menjaga keteraturan masyarakat? Apakah agama, hukum, kesopanan, atau kesusilaan, dan mengapa? Jadi menurut kalian, ya, mana yang paling penting untuk menjaga keteraturan masyarakat? Menurut kalian yang mana? Norma yang mana yang paling penting untuk mengatur keteraturan masyarakat? Apa deh? Kesopanan. Norma? Kesopanan. Alasan? Supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat bisa terjalin sebagaimana yang diharapkan. Oke, supaya hubungan manusia itu bisa terjalin sesuai yang diharapkan. Kata Ade, dia menurutnya kesopanan biar teratur masyarakat. Ada pendapat lain? Ada? Orang? Menurut kamu norma yang mana? Norma hukum. Alasannya, mengapa kamu memilih norma hukum? Oke. Nah, kalau kata Aurel, kalau dalam norma hukum itu banyak aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi masyarakat harus melakukan sesuai aturan. Jadi masyarakat jauh lebih tertib. Oke, ada yang lain? Pendapat yang lain? Menurut kalian mana yang paling penting untuk mengatur keteraturan masyarakat? Norma mana? Ada? Ya kan? Kalau kamu norma mana? Tapi norma mana? Menurut kamu norma mana? Frans, norma apa? Oke, kata Frans norma hukum karena terikat aturan. Benar. Sani? Norma hukum juga karena terikat peraturan. Ada lagi yang berbeda? Nisa? Sama. Oke. Nah, jadi norma-norma ini sebenarnya harus ada dalam masyarakat. Kenapa? Kalau tidak ada aturan atau norma dalam masyarakat, maka sudah dipastikan kehidupan kita akan kacau. Nah, seandainya kita analogikan di sekolah, seandainya sekolah ini nggak punya aturan, maka suka-suka muridnya datang cepat. Dan suka-suka muridnya juga berpakaian seperti apa dan pulang jam berapa. Benar atau tidak? Di rumah juga seperti itu. Kalau tidak ada aturan di rumah, maka anggota keluarga itu suka-suka buat semena-mena. Suka apa aja? Pokoknya mana yang dia lebih suka lakukan. Kalau tidak suka ya sudah. Nah, maka diperlukanlah aturan dan norma ini agar hidup harmonis itu bisa terjadi atau terjadi di dalam masyarakat. Maka semua masyarakat wajib melaksanakan aturan atau norma. Boleh dilanggar tetapi harus siap menerima sanksi atau konsekuensi. Jelas aku? Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, nah jadi setelah nanti kamu belajar materi ini, maka kamu akan diharapkan mampu menjelaskan apa itu pengertian lembaga sosial dan norma. Lalu yang kedua, mampu mengidentifikasi apa? Jenis-jenis norma dalam lembaga sosial. Ketiga, menganalisis Hubungan antar norma dan fungsi kehidupan masyarakat. Oke, menganalisis hubungan antara
dalam kehidupan masyarakat. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, maka kita ingatkan kembali kesepakatan. Yang pertama, datang ke pelatihan siap belajar. Kedua, mendengar belajar, menatau turun berbicara. ketiga, Aktif bertanya dan jawab dengan sopan. empat, Bekerja sama dengan diskusi kelompok. lima, Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. enam, Menggunakan bahasa yang santun. tujuh. Menyelesaikan tugas dengan jujur dan tepat waktu. Nah, jadi selama kegiatan pembelajaran IPS, maka kesepakatan kelas ini harus kita laksanakan. Nah, jadi sebentar lagi kita akan diskusi dalam bentuk kelompok kecil. Maka ada studi kasus, maka kamu diskusikan nanti dengan teman-teman kamu. Lalu setelah itu harus ada yang mempresentasikan. Lalu yang kelompok lain yang tidak presentasi itu memberikan pertanyaan. Jadi selama nanti diskusi tetap penilaian adanya. Lalu di akhir nanti kegiatan pembelajaran kita tugas mandiri tetap ada. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kita lihat apa itu lembaga sosial. Nah, lembaga sosial adalah sistem norma dan nilai yang mengatur perilaku masyarakat agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Jadi inilah yang mengatur. Lalu norma itu apa? Aturan atau pedoman perilaku yang berlaku di masyarakat. Norma menjadi dasar terbentuknya lembaga sosial. Jadi di sekolah kita ini ada nggak norma? Ada. Itu nggak jadi acuan kamu bertingkah laku? Iya kan? Dari berpakaian. Kenapa kalian harus pakai baju pramuka hari ini? Apa? Iya, mengikuti aturan sekolah. Miss, pakai baju putih di taman ini karena sudah ditetapkan. Setiap hari Rabu guru-guru pakai baju putih hitam. Kan bisa jenis pakai warna lain kan? Tapi karena sudah ada norma, sudah ada aturannya, maka harus mengikuti norma. Jadi di dalam masyarakat kita ada berapa norma? Ada empat. Oke, yang pertama. Oke, apa itu norma agama, Rafi? Apa itu norma agama? Oke, kata Rafi, norma agama itu bersumber dari Tuhan. Contohnya dilarang mencuri, lalu harus bersikap jujur. Oke, yang kedua, norma apa, Ayu? Norma? Oke, silakan, kuat. Oke, kata Ayu ada dua. Nomor 2 itu adalah norma hukum. Norma hukum itu berasal dari pemerintah. Sanksinya tegas. Kalau kamu melanggar, maka konsekuensi sudah harus sudah menunggu. Menerima ya. Harus kita terima sanksinya. Kalau kamu melakukan, ya sudah pasti si sanksi ini sudah menunggu kamu kan. Nah, contohnya apa? Kalau kamu tidak menggunakan helm, ada nggak sanksi? Ditilang. Oke. Kalau kamu mencuri, dipenjara. Jelas nggak sanksinya? Jelas. Ya, yang ketiga, Frans. Menurut kamu ya, apa atau tidak aja? Norma apa? Apa itu norma kesopanan? Norma yang berasal dari manusia. Lalu gimana? Sopan dan santun.
sopan santun. Oke, ada pendapat lain apa itu norma kesopanan? Silakan aku. Norma yang bersumber dari adab atau kebiasaan atau organisasi yang condong berbicara sopan kepada Iya. Jadi ini yang sering terjadi, susah sekali membedakan norma kesopanan dengan kesusilaan. Ya. Nah, jadi kalau norma kesopanan itu yang sudah dianggap benar oleh masyarakat dan sudah dilakukan berulang-ulang. Contohnya berkata sopan kepada orang yang lebih tua. Bukan ke orang lebih tua, ke semua orang harus lebih sopan. Tapi kalau kesusilaan yang keempat itu berasal dari hati nurani. Ya, itu ingat. Kalau hati nurani itu kesusilaan. Jadi kalau kesusilaan apa menurut kalian? Ketika kita melakukan kesalahan, sanksinya apa? Kalau kesusilaan, malu, benar? Malu. Apalagi? Apa lagi? Merasa bersalah, benar? Apalagi? Ini kesusilaan, berarti terkait dengan hati kita. Tadi saya nyuri, udah pasti kita malu. Lalu kedua, merasa menyesal. Ketiga, apa? Apa yang lainnya? Panik, cemas, gelisah. Benar kan? Itu kalau kita melakukan kesalahan. Misalnya kamu terlambat tadi pulang ke rumah. Seharusnya jadwal pulang ke rumah itu jam 3 paling lama pulang sekolah. Kamu datang jam 4. Menurut kamu apa perasaan kamu? Panik. Pasti di dalam benak kita sudah menyusun berbagai alasan. Tadi maaf ini, tapi nanti kalau kita bingung, yang lain lagi, gitu kan? Pasti sepanjang jalan kita sudah merangkai yang namanya berbagai alasan. Jelas sampai di sini? Ya, jadi ada 4 norma. Nah, sekarang kita akan diskusi. Ya, diskusi. Nah, soal yang pertama, mengapa mengapa setiap lembaga sosial, keluarga, sekolah, agama, pemerintah membutuhkan norma untuk berjalan dengan baik? Itu pertanyaan kenapa lembaga ini perlu norma? Kedua, bagaimana dampaknya jika norma kesopanan itu diabaikan dalam pergaulan sehari-hari di sekolah? Kalau norma kesopanan, seandainya ini diabaikan oleh semua orang, apa yang terjadi? Pertanyaan ketiga, berikan contoh nyata penerapan norma hukum di masyarakat. Tahu norma hukum? Contoh penerapannya dan jelaskan akibatnya jika aturan itu tidak ditaati. Ini ambil dari segi kamu sebagai anak sekolah. Lalu yang keempat, menurut kalian norma mana yang paling penting dalam membentuk SDM yang berkualitas? Ya. Nah, apakah norma keluarga, pendidikan, agama, atau hukum? Berikan alasan. Ya, kelompokmu. Jelas? Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Oke, ini bagaimana kelompok 7? Silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ayo, ini dipresentasikan. Ibu kasih waktunya 10 menit. Ya, ada 4 soal, berarti satu orang. Ayo
aturan Oh, super dari depan. Ada yang mau ditanyakan? Beckham mau berapa? Belum dibagi, Frank? 1, 2, 3, 4. Silakan. Berapa orang udah dibagi? Oke.